Selamat datang dalam renungan pagi, dan hari ini kita di Mazmur pasal 4 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Pasal keempat sama dengan pasal 3, yaitu Mazmur di dalam penderitaan, dan juga Mazmur ini merupakan doa. Jadi kita menyebutnya dengan Mazmur doa. Dalam kesesakan dia berdoa. Bahkan di pasal 4 punya kespesialan yang selalu dikatakan tidur. Ayat keempat dikatakan biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa, berkata-kata dalam batinmu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Dan di pasal 4 merupakan satu di sini perhentian. Jadi pasal 4 untuk kitab kita lain di pasal kelima. Ini merupakan doa pada waktu malam hari. Dan dengan tema di hari ini saya berikan, Allah yang adil memberikan untuk tidur dengan nyenyak. Banyakkah orang tidur, atau berapa banyak mimpi? Seberapa kualitas dalam tidurnya? Itu merujuk pada seseorang, apakah dia damai atau tidak. Dan Mazmur merujukkan dengan tidur, adakah Allah di dalam hati kita ada damai? Sebenarnya kalau tidak bisa tidur itu merupakan penderitaan. Dan di Mazmur, kalau bisa tidur merupakan satu yang damai. Kalau lihat di sini ada ayat 2 dan 4, itu ada Selah. Jadi saya menjadikan dua poin yang kecil, dan juga 5-8. Yang pertama merupakan dasar dalam doa, dan Mazmur dalam kesesakannya Mazmur, dia tidak menyebutkan apa kesusahannya. Dan pasal ke-3 dikatakan dia dikejar oleh Absalom. Di masa tuanya bagaimana Absalom menindas dia. Di masa tua seseorang sangat mudah berkata sesuatu. Di manakah engkau ya Tuhan? Adakah kamu melihat kami sangat menderita? Ada kalanya kita tidak bisa tidur, kita bisa murka, kita bisa ragu kepada Allah. Tapi kita melihat doa dari Daud, dia mengenal sifat Allah, dan dikatakan di ayat pertama atau di ayat kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, dan yang membenarkan aku. Dan juga dikatakan dalam kesesakan engkau memberi kelegaan padaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini merupakan kenyataan bahwa mengatakan orang yang hendak menindas dengan penuh penderitaan. Jadi Daud yang alami bukan seberapa buruknya situasi, tetapi dia di situ dengan menyapa Allah, dengan berkata, Tuhan, engkaulah yang membenarkan aku. Dengan terlebih dahulu dengan kebenaran menyatakan Allah itu benar. Engkau pernah memberikan kelegaan bagiku. Dia tahu sifat Allah dengan mengatakan Allah itu benar. Jadi dalam posisi ini dia baru bisa berdoa.
Terlebih dahulu dia berkata, Allah, engkau membenarkan aku berseru kepadamu. Sekarang engkau memberikan kelegaan padaku dan kasihani aku, dengarkanlah doaku. Kita melihat Daud menggunakan dasar dengan sifat Allah, menyatakan sifat Allah sebagai doa. Dan yang kedua, mengeluarkan kepahitannya, dan ini sangat menggentarkan saya, sebab saya bukan orang seperti Daud. Mungkin saya pada akhir sama Tuhan, engkau yang ada menyelesaikan segala kesesakanku. Tapi terlebih dahulu aku akan terlebih dahulu menyatakan ketidakpuasanku, kemarahku. Semuanya saya curahkan terlebih dahulu. Tetapi di Mazmur keempat mengajarkan saya bagaimana berdoa. Kita terhadap situasi kita puas atau keraguan kita terhadap Allah, kita letakkan di bagian posisi yang kedua. Dan Allah suka mendengar doa. Dasar kita adalah kebenaran Allah, kasih setia Allah. Sebab kita setiap orang mengalami keselamatan dari Allah. Hari kesusahan hari ini, mungkin Allah telah menyelamatkanmu 100 kali, baru sekali menghadapi kesusahan. Seperti kita lupa masa lalu bagaimana Allah telah memberikan kelegaan bagi kita. Bagaimana Allah telah memberikan keadilan bagi kita. Kita harus ingat interaksi kita yang lalu dengan Allah, sehingga menjadikan dasar dengan kita berdoa kepada Allah. Ini merupakan salah satu kunci doa yang berkenan bagi Allah. Doa yang Allah bisa yang berkenan untuk mendengar. Haruslah kamu ingat, Dia Allah yang bagaimana. Tetapi sifat manusia sering-sering menggunakan ayat kedua terlebih dahulu. Dan Hong Kong baru terjadi minggu kemarin akan kebakaran besar yang sangat menyedihkan. Dalam kebakaran terjadi, berdoa pun tidak punya kekuatan. Dan saya ingat waktu para komunitas anak muda di office mereka di situ dengan menangis berdoa. Dalam situasi yang tragis, sulit untuk merenungkan keadilan dan kasih setia Allah. Kalau kita akan bertanya, kalau ada kasih, mengapa hal itu terjadi? Hal ini di seluruh Hong Kong masih dalam perencanaan. Tapi beberapa hari lalu setelah saya punya kekuatan di dalam doa saya baru bisa menyatakan kasih setia Allah dan keadilan Allah. Dan waktu saya membaca Allah yang membenarkan aku, saya tahu kebenaran ini bukan yang dicari dari masyarakat, tapi kebenaran dalam kerajaan surga. Masyarakat surgawi, keadilan masyarakat surgawi dan ini yang bagaimana nanti saya akan sampai di akhir, saya sampaikan sebab pemazmur akan menjelaskan kebenaran ini. Tetapi ayat 1 dengan kedua bagi saya maknanya di dalam doa kita harus mengingat Dia Allah yang bagaimana. Kita harus ingat dulu Allah pernah membawa kita keluar dari kesesakan kita. Dan hari ini pasti Dia akan mendengar doa kita. Pasti akan membawa kita keluar dari kesedihan kita, menyembuhkan kita setiap orang. Dan seterusnya kita lihat ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 atau ayat 4 sampai 5.
Di sini doa Daud berbicara kepada musuhnya, perkaranya. Dikatakan di ayat ketiga, ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Seperti orang yang menindas dia, berkata kepadanya, janganlah kamu berdosa lagi terhadapnya. Dan juga biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkatalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Dia suruh dia merenungkan. Kamu sekarang hendak menindas aku, apakah kamu juga menindas orang yang dikuduskan Allah? Tahukah kamu kamu menindas orang pilihan Allah itu merupakan satu bencana? Sebab kalau orang itu berdoa, doanya pasti didengar Allah. Saya melihat Daud, dia doa juga secara juga punya manusiawinya, selain kesalehan dalam berdoa. Di sini dia dengan kenyataan orang yang menindas kita, apakah kamu tidak takut dan kepikir apakah kamu juga punya kesalahan? Dan bersamaan waktu saya melihat ini bukan merupakan satu tuduhan, tetapi merupakan satu doa. Bahkan saya merasa dia memohon bagi orang yang menindas dia. Dikatakan ya Tuhan, biar mereka takut. Ya Tuhan, biarlah mereka sebelum tidur mereka merenungkan, biar mereka tahu permasalahan mereka, dan mereka sangat ingin agar orang ini menghentikan kejahatan mereka, bahkan kembali kepada Allah. Dan saya merasa doa ini bukan hanya berbicara kepada musuh, bahkan kita setiap orang juga akan menyakiti orang-orang yang milik Allah atau orang-orang saleh. Sebab dikatakan ketahui bahwa Tuhan memisahkan orang saleh atau orang yang kudus, orang yang seperti Allah, yaitu orang yang kudus atau orang yang saleh. Orang telah memilih baginya orang-orang miliknya. Kalau kita menyakiti orang ini, Allah akan khusus mendengar doa orang-orang kudus. Ini alasan Daud tidak membunuh Saul, walaupun dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuhnya. Sebab di kitab Samuel berulang kali mengatakan bahwa dia orang yang diurapi Tuhan. Saya merasa Daud punya kelihayan. Dia melihat Allah memilih seperti satu satu nomor rahasia. Orang yang dipilih Allah, dia tidak akan menyentuhnya. Tapi orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu bersalah, orang yang tidak saleh, dia akan butuh seperti bagaimana orang yang membawa kabar tentang kematian Saul, dia pun membunuh anak muda itu. Dia sangat menghormati orang yang milik Allah, dan kata ini juga bisa dipakai bagi kita di hari ini. Sesungguhnya kita terhadap saudara-saudari kita di gereja, sesama rekan kerja, gembala kita ada bentrokan, baik kita bersuara atau tidak bersuara, kita akan menyakiti orang Kristen. Atau soal keuangan kamu tidak jujur, atau menggosip, dalam kata-kata kamu menyakiti orang-orang yang milik Allah, orang-orang saleh. Di ini kita lihat kesalehan Daud agar kita tahu bahwa Allah akan menjaga orang-orang kudusnya. Kamu harus tahu orang-orang yang milik Allah, janganlah kamu tindas.
sebab Allah akan mendengar doa-doa orang tersebut. Saya merasa walaupun Daud dikejar oleh Saul, dia tahu bahwa Saul, dia orang yang diurapi Tuhan, sehingga dia dengan takut akan Allah dengan tidak melakukannya demikian. Dan kata ini bahkan menyarankan kita agar sebelum tidur kita bisa merenungkan, sebab dikatakan di Mazmur kita harus merenungkan sebelum kita juga di tempat tidur, kita juga harus merenungkan dan tetaplah diam. Dan kita merenungkan juga apakah kita di gereja kita takut akan Allah seperti Daud, dia orang yang saleh, atau sebaliknya. Kalau kamu dalam komunitas orang Kristen, kamu orang yang disakiti dalam komunitas orang-orang milik umat Allah. Adakah oleh karena perkara saudara-saudari melakukan sesuatu kamu disakiti? Kita harus belajar dari Daud, yaitu seperti kata Daud, orang yang membenarkan aku. Kita tidak melakukan sesuatu untuk mencari kebenaran. Bahkan di dalam doa kita berdoa, ya Allahku, Engkaulah yang menjadikan kebenaran, membenarkan aku, agar orang yang berdosa tidak lagi melakukan kejahatan mereka. Bahkan sebelum tidur, waktu mereka merasa tidak tenang, biarlah mereka dapat merenungkan dan dengan kesalahan mereka dengan tenang. Daud orang yang berkenan bagi Allah, yang harus hal-hal yang harus kita pelajari. Kemudian ayat 5 sampai dengan 8. Ini ayat 5 sampai 8 ini keadilan Allah. Ini menanggapi panggilan, Daud menanggapi panggilan Allah itu benar. Seperti dikatakan di ayat pertama, waktu aku berseru kepadamu, engkau menjawab aku. Pada saat seseorang mencari kebenaran Allah atau keadilan Allah, dia pasti akan menanggapi. Di ayat kelima mengatakan apakah itu keadilan Allah. Keadilan Allah yaitu mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Dikatakan persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kebenaran dalam kerajaan Allah, setiap orang berjalan dalam jalan kebenaran. Kamu persembahkan hidupmu menuju jalan yang takut akan Allah, dan setiap keputusan, baik besar atau kecil, kamu bertanya Allah, apakah ini keputusannya berkenan bagimu dan keputusan dari Engkau. Pada saat keputusan hidup kita persembahkan, maka itulah persembahan hidupmu, dan ini adalah kebenaran dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan juga percayalah kepada Tuhan. Yang kita percaya bukan kekuatan kita, dan juga di dalam kesesakan kita bukan mencari kebenaran yang kita anggap benar. Hakim hukum mempunyai keputusan dalam hukum, keadilan dalam hukum. Masyarakat punya keadilan dalam hukum masyarakat. Di dalam keadilan atau kebenaran dalam kerajaan surga, kasih karunia lebih besar daripada kebenaran itu sendiri. Ini kadang membuat kita merasa tidak enak, sebab kalau kita berbeda dengan yang disampaikan dalam hukum-hukum, ini membuat kita mencari
dalam sistem yang bagaimana, dan ini tidak mudah untuk kita lakukan. Seruan Allah terhadap kebenarannya kita menanggapi, sehingga Tuhan menyatakan kebenaran dan keadilannya. Dan di sini Daud mengajar kita terlebih dahulu kita mempersembahkan persembahan yang benar. Menggunakan hidup kita dan keputusan kita sebagai persembahan yang hidup. Tapi di dalam waktu kita berjalan-jalan ini banyak keraguan. Sebab seperti dikatakan di ayat ke-6, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Artinya, waktu kamu melakukan ini, apakah punya keuntungan? Kamu selalu takut akan Tuhan, apakah Tuhan memberikan satu yang baik? Dalam situasi Daud, Absalom lagi mengejarmu. Kalau kamu bunuh dia, kan kamu bisa dengan aman. Sesungguhnya kamu punya kemampuan untuk membunuh dia, tetapi mengapa membuat dirimu sangat menderita? Dan apakah kamu mengikuti Allah punya keuntungan? Ini bukan hanya tantangan orang terhadap Daud, dan saya percaya Daud, baik di masa muda atau masa tua, di masa saat pengejaran, dalam perarian perkara ini terus selalu muncul. Orang-orang akan terus bertanya hal ini. Dan ada katanya waktu seiring berjalan kadang bisa membuatkan tidak tahu, bisa menyesatkan. Seperti kamu dalam mengikuti Allah, adakah kamu merenungkan yang saya percaya apa yang harus lakukan? Adakah dia menjaga dan memberkati aku? Aku mengikuti Allah, aku harus melepaskan banyak sesuatu. Orang tidak percaya Tuhan, temanku, mendapatkan banyak keuntungan. Ini adalah sifat manusiawi, akan ragu apakah Allah akan membawa keuntungan yang bagi kita. Tetapi Daud, keputusannya, dia menentukan apa itu keuntungan atau kebaikan. Mungkin menjadi keputusan bukan karena masa depan tidak kekayaan atau tidak ada kesulitan. Tapi dia berkata di sini, dikatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Dia berdoa, bukan ya Tuhan kembalikan uangku yang hilang, Tuhan jaga aku aman tidak menghadapi bencana. Ini adalah doa yang normal. Tetapi saya melihat Daud memilih berdoa, yaitu dengan secara positif menghadapi dia. Dia bisa melihat Allah dan bahkan wajah Allah terus menyinari pada umatnya. Dan terang ini menyinari bahwa Allah menyinar merupakan juga bisa merujuk Allah ingat akan umatnya. Dengan sederhana dikatakan dia sangat ingin hadirat Allah ada padanya. Terang Allah adalah kehadiratnya. Kiranya Tuhan menyertai umatnya. Pada saat seseorang bertanya kepada Allah, adakah keuntungan terhadap Allah, Daud menjawab dengan hadiratnya. Dan ini membantu kita dalam berdoa pada saat seperti Hong Kong, di saat kesusahan yang besar. Banyak orang akan sulit melihat Allah. Tetapi di sini Daud memberitahukan kita harus meminta hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Dan ingat, Daud ingat Allah yang menjaga umatnya di dalam kegelapan. Kita mohon terang Allah kembali menyerangi Hong Kong, atau menerangi dalam situasi pribadimu. Pada saat Daud berdoa, maka hadirat Allah akan kembali ada padanya. Ayat 7 dan 8 di situ ada dua berkat yang Daud alami. Ayat 7,
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Pertama yang diraih berkat Daud yaitu sukacita. Lebih bersukacita daripada hasil kelimpahan dari hasil panen dalam setahun. Dalam waktu panen yang paling gembira yaitu mengumpulkan hasil panen yang, tapi dalam kesesakan besok Daud, orang akan tetap mengejar dia. Tapi dia tahu hadir Allah bisa, agar Allah sukacitanya mengatasi perkaranya. Dan berkat yang kedua, dengan tentram aku akan membarikan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Di ayat ke-8 yaitu kata pertama yaitu Salom, yaitu damai sejahtera. Waktu kita berdoa pada Allah, Allah menjawab memberikan kita damai. Damai sejahtera. Damai sejahtera bukan lepas dari pengejaran orang damai ini, tetapi sebab Daud besoknya juga akan terus menghadapi pengejaran dalam pelariannya. Tapi di sini Daud bisa tidur dengan nyenyak, sebab damai sejahtera Tuhan membuatkan Daud tidak kekurangan apapun. Damai sejahtera artinya segala sesuatu yang sempurna, tidak ada kekurangan apapun dalam hidupku, tidak usah khawatir akan hari esok. Dan waktu mau tidur tidak memikirkan seseorang yang membuatkan aku menderita, atau waktu sebelum tidur, atau kamu susah tidur, aku khawatir ayah ibuku, anggota sel atau keluarga ini khawatir itu, atau khawatir situasi yang terjadi. Tetapi Salom, damai sejahtera sejati, adalah tanpa kekhawatiran sedikit pun. Jadi waktu kamu tidur berkata pada dirimu sendiri, semuanya telah tenang, aman. Aku tidak perlu berupaya dalam segala hal, dan hari ini aku tidak perlu lagi untuk berupaya. Saya bisa melepaskan bebanku untuk masuk dalam tidur dengan tentram. Ini membuatkan Daud bisa tidur, bisa merasakan tentram. Waktu kita mencari kebenaran Allah, seberapapun tidak benarnya masyarakat dunia, tetapi kita bisa hidup dengan sukacita, damai sejahtera, dan hari besoknya kita bisa menjadi imamat yang rajani, agar kita bisa menyalurkan damai sejahtera kepada Hong Kong, kepada seluruh dunia, sehingga orang kembali, membawa orang-orang kembali kepada Allah. Saya merasa Mazmur pasal 4 hari ini kembali berbicara kepada kita. Kita ingat Allah kita, Dia Allah yang benar. Dia pasti akan mendengar seruan dan doa-doa kita. Dan bahkan Allah akan memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada Hong Kong. Walaupun situasi sulit, tetapi kebenaran-Mu Allah di dalam masyarakat yang tidak adil Engkau nyatakan. Dan setiap orang yang saleh diberkati, agar kita mempunyai pengharapan, kekuatan untuk terus menjalankan hidup kita. Kiranya Mazmur hari ini merupakan berkat bagi kita. Mari kita bangkit untuk menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan, kami hari ini mencari kebenaran-Mu dan hadirat-Mu. Tuhan, pada saat kami tidak mengerti, agar kami lebih banyak merindukan Engkau dan tertuju kepada Engkau, fokus kepada Engkau.
宙父神，我献上我自己，求你在我生命掌权，来使我灵自由。父神赐下福气，从我生命中开始，主我渴慕你，寻求你供应。父神求你再来充满我，主我渴慕你，寻求你供应，用心就还有充满我，用你圣灵充满我，用你圣灵充满我，我要见你容颜，每天在你面前认识你荣耀恩典，我会专选择你道路，一生跟随到底，来磨练塑造我，每一天被你更新，用你圣灵，用你圣灵充满我，我要见你容颜，每天在你面前认识你荣耀恩典，我会专选择你道路，一生跟随到底，来磨练塑造我，每一天被你更新，主我渴慕你，寻求你供应，父神求你再来充满我，主我渴慕你，寻求你供应，用心就还有充满，来寻求主，寻求你的供应，主我渴，主要打开我们的心，打开我们的眼睛，主要寻求你的都必寻见你，主要将渴望你的都被你来充满我，主我渴慕你，寻求你供应，用心就还有充满我，主我渴慕你，寻求你供应，父神求你再来充满我，主我渴慕你，寻求你供应，用心就还有充满我。弟兄姐妹，你在你的位上轻轻的坐下来，我们可以闭上眼睛。 Mari kita duduk. Di online juga sama, Roh Kudus kami menyambut Engkau. Engkau Allah yang menyatakan kebenaran dan Engkau melalui Engkau bersedia memberikan minyak dan anggur-Mu yang baru, Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih seperti di hari ini. Engkaulah yang membenarkan kami. Tuhan Yesus, tidak ada orang yang berkata yang membenarkan kami, tetapi oleh karena Engkau, kami adalah anak-anak Engkau, kami yang berjubahkan kebenaran Engkau, Yesus Kristus. Oleh karena Engkau berkata, Engkau membenarkan kami. Bapa, banyak di antara kami dari masa lalu sampai sekarang banyak mengalami penderitaan, kesusahan. Tetapi Tuhan, Engkau berkata kepada kami, Engkau memberi kelegahan bagi kami. Bukan hanya kelegahan sekarang pun,
bahkan yang akan datang setiap hari. Engkaulah yang memberikan kelegaan kepada kami. Bapa, banyak kesusahan yang kami hadapi. Kami tidak tahu mengapa, bahkan kami akan mencari banyak-banyak penyebab atau alasan. Ada kalanya kami tidak menemukan. Kami merasa kami tidak sendiri, orang yang tidak bersalah. Kami tidak mengerti mengapa seketika penderitaan kesusahan datang menjumpai kami, seperti di kebakaran di Taipo. Banyak orang mencari arah penyebabnya. Mungkin kami berkata ini, kami akan berkata itu. Bahkan banyak orang akan menyalahkan Allah, menggerutu pada Allah. Bukankah Engkau Tuhan Allah yang adil? Bukankah Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang? Mengapa Engkau tidak menyelamatkan? Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, di hari ini aku juga membawa anak-anak-Mu datang di hadapan Engkau. Kami mengaku kami tidak mengerti mengapa ini bisa jadi begini. Seketika bencana datang, kesesakan datang, penderitaan datang, penyiksaan datang. Tuhan, kami tidak tahu. Tuhan, orang-orang, bukan hanya Engkau memberi kelegaan pada kami, tetapi juga Engkau memberikan kelegaan bagi orang-orang yang dalam kesesakan. Tuhan, dalam situasi yang demikian kami tetap percaya kepada Engkau dan berkata memang itu mudah, tapi Tuhan, untuk melakukan itu hal yang sulit. Ya Bapa, kami setiap orang datang di hadapan Engkau. Kami berkata, Bapa, kami memilih. Seperti kami katakan, kami di ayat yang kelima berkata kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau. Di dalam kesesakan, dalam kesulitan kami, pada saat kami tidak mengerti, yang kami lakukan memilih keputusan yang berkenan bagi Engkau. Dan setiap orang yang penderitaan yang mengalami bahkan kesesakan ini, Tuhan, Engkau pun tahu. Engkau bersama. Engkau menyertai orang-orang yang remuk hati. Engkau menyertai orang-orang yang lagi dalam berduka. Engkau juga menyertakan orang-orang yang putus asa, sebab di mana ada orang putus asa, di situ ada pengharapan. Di mana ada putus asa, di situ ada kesembuhan dari Engkau dan penghiburan dari Engkau, dan juga ada Engkau yang menopang, dan di situ juga ada penyertaan dan hadirat-Mu. Tuhan, kami ingin mengalami kelegaan dari Engkau dan hadirat-Mu. Rakyat Taipo dan juga rakyat Hong Kong pun demikian. Ya Bapa, ya Allah, ya Bapa, kami menanti Engkau, kami mendengar Engkau. Ya Allah yang membenarkan aku. Apabila aku berseru kepada Engkau, jawablah aku. Ya sungguh Tuhan, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan bagiku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Oh Tuhan, ketahuilah
bahwa Tuhan telah memilih seseorang yang Ia kasihi. Aku mendengar Tuhan mendengarkan aku apabila aku berseru kepadanya. Ya Bapa, aku memanggil Tuhan. Aku persembahkan korban benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan, setiap kebenaran dan keputusan dari Engkau. Persembahkan, ku percaya pada. Persembahkan korban yang benar. Tuhan, berilah hikmat surgawi-Mu kepada kami pada saat Mazmur dalam kesesakannya. Berilah kami umat mempunyai hikmat surgawi. Ada penglihatan surgawi. Tuhan, roh-Mu Kau curahkan kepada kami. Tuhan, kuatkanlah jiwa kami. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan sukacita kepada kami. Tuhan, urapilah kami. Agar kami bisa keluar dari kesedihan kami dalam keluar dari penderitaan dan ketakutan kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Bukan berdoa untuk orang lain, tetapi dalam kesesakan, dalam kesulitan, bahkan bagi kesulitan di Hong Kong. Mohon Tuhan mengurapi kita, mempunyai pilihan surgawi dan keputusan surgawi, memiliki keputusan surgawi. Kita menjadi orang yang positif, memberikan kehangatan dan pengharapan bagi tidak dalam menggerutu penyesalan atau putus asa, tetapi kita dipenuhi dengan pengharapan. Kami mohon kepadamu, berikanlah kepadamu agar beri kami hati yang untuk percaya kepada Engkau. Engkau satu-satunya harapan kami. Kami setiap kami berseru kepada Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau memberikan kami sukacita dan ketenteraman bagi umat-Mu. Tuhan, Engkau usir segala keputusasaan, kesedihan, bahkan kematian pergi dari Hong Kong. Duka cita pergi dari kami, putus asa pergi dari kami. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada keselamatan, dan di dalam Engkau ada kekuatan. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Tuhan, bukan hanya kami berdoa untuk diri kami sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk rakyat Hong Kong, berdoa kepada Engkau terhadap penduduk Taipo yang setiap
penduduk yang dalam bencana ini berseru kepada Engkau. Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah pengharapan kami, keselamatan datang dari Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, di dalam Engkau agar kami masih ada harapan. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Saudara semua, di hari ini di pasal di hari Tuhan memberikan kita pengharapan bagi kita. Di ayat ke-8, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Damai sejahtera. Saya ingin melayani saudara-saudara semua. Kalau kamu merasa ketakutan, kekhawatiran baik perorangan atau dalam keluarga, dalam situasi apapun, kamu seperti menanggung beban yang berat. Kalau kamu insomnia yang cukup lama, insomnia menyatakan bahwa sesungguhnya dalam hati kita tidak ada rasa tentram atau damai. Saudara-saudari semua, kalau kamu dalam kesesakan, kamu susah tidur, atau kamu merasa tidak kehilangan rasa tentramu, kamu atau perkara kebakaran di Taipu, kamu tidak bisa tidur, kami ingin berdoa bagimu. Silakan juga yang di online, letakkan tanganmu di atas hatimu. Terlebih dahulu kita berdoa bagi mereka. Kita juga berdoa dalam bencana besar di Taipu, yang tidak bisa tidur, kehilangan keluarga, harta benda. Kita serahkan penduduk ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami berdoa bagi yang di tempat ini berdiri di sini atau yang di online. Engkau Allah yang mengatasi waktu. Tuhan, kiranya kami setiap orang yang di depan atau meletakkan tangan di atas hati mereka, yang Tuhan, kesembuhan tadi kepada mereka. Tuhan, mereka dalam penyiksa, dalam penderitaan, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan oleh karena peristiwa Taipu, mereka menjadi ketakutan. Tuhan, mohon Engkau lebih dalam lagi untuk menyembuhkan mereka. Buanglah segala ketakutan mereka, dan Tuhan, lebih dalam lagi kasih-Mu ya Bapa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang diam di dalam hati kami. Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penasihat kami. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu
damai sejahtera surgawi Kau curahkan kepada kami. Damai ini Tuhan bukan yang diberikan dari dunia, dan damai ini Tuhan ya itu yang menguatkan hati kami, dan damai ini agar kami tahu Tuhan Engkau peduli dalam segala perkara kami. Engkau menenangkan segala perkara kami di dalam situasi apapun. Engkaulah yang kebenaran kami dan menyembuhkan kami. Dan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu terjadi lewat dari otak kami, dari ketakutan otak kecil kami saat ini Tuhan, yang karena ketakutan di sini, karena tidak terkendali Tuhan, sekarang perintahkan kembali lagi, Kau pulihkan kembali ke tempat, agar kami pada saat kami istirahat memberikan mereka bisa tidur dengan nyenyak, agar berkat-Mu ada tetap bagi kami setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah harapan kami, damainya Hong Kong, ketentraman Hong Kong, kekuatan Hong Kong. Hanyalah Engkau. Kita bersama berdoa. Kita doa-doaan, kita juga berdoa karena kebakaran di Hong Kong. Hari Selasa sampai hari Sabtu kita akan pergi ke Taipu untuk memberikan penghiburan atau berdoa bagi penduduk Hong Kong hari ini, ketika nanti jam 2 sampai 5 ada tim penginjilan akan pergi ke Taipu, Wang Fuk, perubahan Wang Fuk, dan juga untuk menjadikan penghiburan dan untuk mengitakan Injil bagi mereka. Kita berdoa kiranya mereka dan tim para penginjil juga, mereka mohon pada Tuhan melindungi mereka, membawakan juga damai sejahtera kepada penduduk Wang Fuk, dan mereka agar mereka setiap orang bisa membuka hati, mereka bisa membuka hati. Kemarin 2 hari kami 24 orang percaya Yesus,
karena keselamatan Tuhan ada di penduduk Taipo, agar bisa membuka hati agar banyak orang menuju pada sumber keselamatan ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau pamungkas kami, Engkaulah pamungkas Tuhan, Engkau mengutus malaikat-malaikatmu, bahkan memimpin bagi para bangsa dan tim penginjil. Setiap jejak tempat yang kami datangi penuh dengan hadirat-Mu Yesus, damai sejahtera-Mu, keselamatan, hikmat-Mu, kepenebusan-Mu ada pada penduduk uang setiap yang kami, orang-orang yang kami jual, mereka pun mendengarkan Injil. Mata mereka terbuka, hati mereka terbuka, dan seluruhnya biarnya keselamatan dari-Mu Tuhan ditebarkan bagi mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami nyatakan Engkaulah gunung batu bagi hamba. Engkaulah gunung batu. Kita terima berkat Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan dalam nama-Mu Tuhan, memberkati saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu, sebagaimanapun hidup-Mu dalam kesulitan atau apapun yang akan kamu hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati, oleh karena kamu seluruhnya percaya kepada Allah, dan bahkan Allah yang melegakanmu. Setiap doamu Allah mendengar, setiap doamu Allah menjawab dan juga menggenapi. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, Allah memberikan sukacita bagimu, dan bahkan di masa hidupmu setiap persimpangan jalan, karena engkau percaya Tuhan, engkau mempunyai hikmat, kebijaksanaan, pengertian dari Allah, dan setiap keputusanmu adalah yang berkenan bagi Allah, sebab kamu melakukan keputusan yang benar. Kamu di masa hidupmu tidak perlu berjalan, jalanmu akan semakin lancar, semakin bebas, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kamu bisa tidur dengan tenteram, merupakan salah satu berkat dan juga damai sejahtera Tuhan memenuhimu, memenuhi orang-orang yang kamu kasih dimanapun kamu tinggal, orang yang baik di Hong Kong atau di luar Hong Kong. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, karena kamu orang yang saleh, bagi orang yang saleh bukan hanya kamu diri itu bisa tidur dengan tentram, dan juga orang-orang yang engkau kasih kan juga diberkati dan itu dengan damai, dengan tentram dan aman di masa hidupmu. Bukan hanya kamu sendiri panjang umur dan orang-orang milikmu, orang-orang yang kamu kasih bersama waktu, oleh karenamu diberkati dan juga penuh dengan dengan ketentraman. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.